jangan habiskan waktumu di perpustakaan dan jangan habiskan waktumu untuk mengerjakan tugas semata di kos-kosan. Mari bersama kita bangun peternakan Indonesia untuk mensukseskan generasi bangsa yang kedepannya. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, khususnya ke mahasiswi, mahasiswa, dan pemuda Indonesia, untuk terus mensukseskan channel dan konten-konten anak bangsa. Jangan lupa di subscribe ya ke kandang Anyar Channel. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, masih di seputar peternakan. Kali ini saya ditemani langsung oleh Mbak Bella selaku owner dari peternakan domba tersebut. Dan kali ini yang video kemarin di kandang Anyar Channel, seorang ustadz yang terjun di bidang peternakan. Dan kali ini adalah seorang mahasiswi. Kira-kira ada apa sih di balik peternakan domba ini kok begitu digandrungi oleh semua orang, dari kalangan semua orang, dari guru, dari ustadz, dari mahasiswi, sampai mahasiswi pun bisa terpikat di bidang peternakan domba. Oke, selanjutnya kita simak saja Mbak Bella langsung memperkenalkan diri. Oke, Mbak Bella silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Nabila Zikri Azhari. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Pemerintahan, dan untuk saat ini saya masih berada di semester 7 dan saya tengah menekuni peternakan domba, yakni yang sejumlah 35 ekor. Jadi masih pemula Bella ya? Ya, untuk saat ini saya masih pemula, masih pertama kali. Terus sekarang pertanyaan saya, yang membuat Mbak Bella itu bisa tertarik sama peternakan domba itu apa, Bella? Sebenarnya yang membuat saya tertarik itu adalah perputaran domba. Artinya perputaran siklus dari domba itu kan lumayan sempit ya. Ketika kita bandingkan dengan kambing ataupun juga dengan sapi ataupun kerbau. Nah, maka dari itu di sana saya tertarik untuk berternak domba. Maka dari itu pilihan saya yang semulanya ke sapi, peternakan sapi, berubah menjadi peternakan domba. Oke, mantap teman-teman. Terus selain itu apa lagi yang Bella barangkali bisa, ini yang nonton banyak loh Mbak Bella. Oh gitu ya. Disaksikan oleh bahkan seluruh dunia ini. Oh ya. Mungkin yang selanjutnya kenapa saya tertarik untuk berternak domba, karena perawatannya cukup mudah. Even saya saja sebagai mahasiswi yang notabene baru pemula, saya katakanlah saya baru saja sebagai pemula dan mahasiswi, itu sangat mudah perawatannya, mulai dari perawatan makan hingga perawatan bulanan, itu pun cukup mudah. Dan untuk pemberian pakan itu pun sangat mudah, sangat bisa lah, sebagai pemula pun itu bisa, atau bahkan ibu-ibu yang memiliki kesibukan di dapur pun bisa gitu untuk merawat domba ini. Jadi menurut saya cukup mudah. Iya. Terus untuk dari segi pakan sendiri itu sehari itu kira-kira menghabiskan berapa kilo untuk per 30 ekor? 30 ekor kan ini? 35 ekor. Ya. Kira-kira sehari bisa berapa? Jadi ya, kebetulan saat ini kita lagi memberikan pakan, karena untuk sehari itu ada 4 kali. Yang pertama itu pada jam 6 pagi, kemudian kita memberikan pakan lagi itu pada jam setengah 10 dengan porsi yang berbeda. Kan yang di pagi hari nutrisi bagi kambing itu kan perlu cukup banyak, artinya lebih banyak kita habiskan di waktu pagi, dan kemudian setengahnya itu nanti kita habiskan di waktu sore dan malam. Nah, kemudian karena ini pakannya full sentrat, jadi untuk air minum kita benar-benar harus terus disediakan, nggak boleh sampai kosong untuk kandang air minumnya, seperti itu. Nah, untuk pemuda dan pemudi di luar sana, khususnya sebagai mahasiswa, jangan habiskan waktumu di perpustakaan dan jangan habiskan waktumu untuk mengerjakan tugas semata di kos-kosan. Mari bersama kita bangun peternakan Indonesia untuk mensukseskan generasi bangsa yang kedepannya. Terima kasih. Kita lanjutkan saja obrolan kita bersama Bella pada kali ini. Tadi dari tadi berapa menghabiskan pakan dalam waktu sehari Bella ya. Setelah itu yang mau saya tanyakan itu
apa Mas Irul? Tanya apa lagi Mas Irul? Untuk keseharian biasanya untuk ngasih makan itu berapa kali sehari, terus minumnya, cara makannya, terus campurannya. Oh ya, campuran makan teman-teman yang belum secerita tadi, barangkali Mbak Bella bisa langsung menyebutkan dari apa saja campuran makanan domba-domba di sini. Kalau untuk saat ini kan saya lagi menekuni peternakan domba fattening, artinya penggemukan. Nah, untuk penggemukan sendiri di sini itu pakannya itu pure dari sentral. Nah, yang sentral itu sendiri bisa dibeli dimanapun di toko terdekat. Nah, kemudian untuk habisnya pakan dalam satu hari itu berbeda-beda, tergantung oleh jumlah ekor yang ada di kandang kita masing-masing. Untuk kandang saya sendiri ini, yang pertama itu jumlahnya sekitar 35 ekor, itu menghabiskan sekitar 30,2 kg per hari. Dan 30,2 ya, kilogram per per hari. Per hari. Dan kemudian nanti akan bertambah lagi sebesar 0,5 gram. Sebesar 0,5 gram tiap minggunya per ekor. Jadi 0,5 dikali jumlah ekor itu setiap 1 minggu sekali itu nanti akan ditambah seperti itu. Artinya untuk memaksimalkan hasil dari makanan itu tadi untuk menjadi daging lah katakanlah. Iya, itu sebuah konsep yang bagus teman-teman. Kayaknya Mbak Bella sudah senior sekali di bidang peternakan. Mana ini baru pemula teman-teman, ini baru perdana di peternakan. Tapi seolah-olah itu otaknya, pikirannya itu udah kayak matang sekali, udah kayak profesional. Sekarang yang mau saya tanyakan lagi, domba-domba ini didatangkan dari mana Mbak Bella ini, kalau boleh tahu? Domba-domba ini kebetulan didatangkan langsung dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Terus di sini tuh udah berapa hari? Kebetulan untuk saat ini sudah 2 minggu ya dari tanggal kedatangan itu, dan ini semuanya itu adalah betina. Jadi tujuannya penggemukan betina ini nanti akan dikembalikan lagi ke mitra kerja kami, dan itu nanti akan dijadikan sebagai betina-betina untuk proses breeding atau proses perkembangbiakan. Oke, mantap. Terus Kang Irul, ayo Kang Irul. Untuk panen berapa bulan sekali ini, Mbak? Kalau untuk fattening ini kan saya lagi menekuni fattening, jadi yang saya tahu masih seputar ini aja, itu sekitar 3 bulan. Nah, karena kita itu targetnya adalah penggemukan, maka dari itu setiap bulannya itu minimal kita ditarget naik sekitar 3,2 kg per bulan. Artinya nanti ketika waktu panen tiba, ketika di bulan ketiga, itu minimal domba-dombanya ini sudah memiliki bobot sekitar 25 kilo. Oke, mantap. Terus rencananya ini mau dipanen per berapa bulan sekali? Ya itu, kalau untuk saat ini sih, kalau untuk fattening itu 3 bulan. Siklusnya itu 3 bulan. Per 3 bulan itu kita harus kita harus memaksimalkan bobot yang ditargetkan oleh konsumen itu tadi, sehingga kita harus mencapai target sekian. Nah, terus sekarang ini udah detail sekali ya tentang pakan, terus dari di mana didatangkan peternakan ini. Terus sekarang yang mau saya tanyakan ini, kok masih ada kandang kosong? Iya. Ini kayaknya luas sekali teman-teman kandangnya ini. Ini untuk kapasitas berapa Bella? Ini kurang lebih berapa ya? Kalau 40 kayaknya masih 40. Soalnya gini, kenapa kandang yang sini sama yang di situ dibedakan, karena rencananya untuk kandang yang di sebelah sini itu mau digunakan untuk breeding. Nah, untuk yang di kandang sebelah sana itu untuk fattening gitu. Makanya yang di sini itu kita masih kosongkan dulu, karena ya itu lagi kan kita masih menunggu dana gitu. Maksudnya perputaran gitu tadi. Untuk ukuran berapa yang di sini nih, yang belum terisi nih? Yang sudah terisi. Yang belum. Kalau untuk yang belum terisi itu awalnya kan dari sini sampai sini aja 1,5. Nah, kebetulan karena ini awalnya kan mau kita bikin fattening semua. Nah, kemudian ada ide baru untuk melakukan breeding, maka dari itu kita loskan sampai sana kurang lebih 2 meter sih kayaknya. Supaya nanti di tengah-tengahnya sini bisa kita sekat, terus kemudian supaya anaknya itu bisa lari-lari kemana-mana gitu. Iya, bagus. Jadinya kalau bahasa Belandanya bisa digar teman-teman, biar cepat besar. Mantap sekali nih. Padahal ini baru pemula ini teman-teman, wih luar biasa.
Kayak orang udah profesional. Ayo Kang Irul, tanya-tanya Kang Irul. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang saya dengan Mbak Bella selaku owner di peternakan domba ini. Dan kedepannya semoga Mbak Bella bisa sukses ya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Mas. Oke. Jadi gini teman-teman ya, sebuah apa ya, untuk sebuah kapal Mas ya. Sebuah kesuksesan itu orang yang punya ciri-ciri untuk sukses adalah orang yang mau memperjuangkan kebebasan finansialnya besok. Nah, itu contohnya orang yang berpikir dengan otak kanan, bukan kayak saya berpikir dengan otak kiri. Orang yang sukses adalah orang yang berguna bagi lingkungan sekitar. Oke, teman-teman tetap ikuti video-video kami selanjutnya dan saya tunggu subscribe-nya di Kandang Anyar Channel. Juga like, share, and comment. Terima kasih Abel atas waktunya yang Sama-sama, diberikan terima untuk kasih kami. banyak juga. Dari Kandang Anyar Channel, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.